Saya rasanya ya, saya tidak pernah satu kalimat pun itu mendengar Pak Jokowi itu menyerang atau menyalahkan atau menegur saya sampai hari ini. Dengan perbuatan saya yang sejak bulan Agustus itu ngeritik keras, tapi saya enggak pernah melihat Pak Jokowi itu berbicara bahwa enggak itu enggak benar ini, enggak pernah. Bantahan-bantahan seperti itu yang mengarah ke saya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Narido 74 Channel. Di video kali ini saya akan memberikan video mengenai sikap mantan Presiden Joko Widodo yang begitu sabar dan ikhlasnya menerima semua hinaan, cacian, bahkan fitnahan yang dialamatkan kepada beliau. Tentunya semua hinaan, cacian, bahkan fitnahan itu datang dari para pembenci Jokowi, datang dari para kelompok-kelompok sakit hati. Bahkan sampai Pak Jokowi sudah purna tugas pun masih saja diserang. Hingga sekarang, termasuk Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto pun ikut juga terseret. Tetapi yang menjadi catatan penting di sini adalah walaupun Pak Jokowi diserang bertubi-tubi, Pak Jokowi tidak pernah satupun membalas serangan-serangan mereka. Bahkan termasuk Pak Mahfud MD sendiri mengakui atas sikap sabarnya Jokowi selama ini. Pak Mahfud sendiri mengakui selama terpilih menjadi kontestan pemilu Presiden 2024, Pak Mahfud juga menyerang Pak Jokowi dengan pernyataan-pernyataan kerasnya seperti yang Pak Mahfud sampaikan dalam podcastnya dengan Deddy Corbuzier. Tetapi sekali lagi Pak Mahfud mengatakan bahwa Pak Jokowi itu luar biasa. Kenapa? Karena dari sekian banyak pernyataan-pernyataan Pak Mahfud menyerang Pak Jokowi, tetapi tidak pernah satupun Pak Jokowi membalas serangan-serangan yang dilontarkan oleh Pak Mahfud itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa Pak Mahfud mengakui sendiri Pak Jokowi adalah salah satu pemimpin yang mempunyai sifat, watak, dan sikap yang sungguh luar biasa. Baru sekarang Pak Mahfud menyadari secara tidak langsung, mengatakan bahwa dia merasa menyesal telah ikut menyerang dengan pernyataan-pernyataan kerasnya kepada Pak Jokowi yang notabene Pak Mahfud sendiri pernah menjadi bagian dari kabinet Jokowi. Untuk tidak berlama-lama, kita simak videonya bersama-sama. Let's go. Pak Jokowi, saya rasanya ya, saya tidak pernah satu kalimat pun itu mendengar Pak Jokowi itu menyerang atau menyalahkan atau menegur saya sampai hari ini. Dengan perbuatan saya yang sejak bulan Agustus itu ngeritik keras, tapi saya enggak pernah melihat Pak Jokowi itu berbicara bahwa enggak itu enggak benar ini, enggak pernah. Bantahan-bantahan seperti itu yang mengarah ke saya enggak ada. Nah, kalau menurut Bapak kan banyak sekarang orang yang bilang negatifnya Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Nah, ada nggak Pak positifnya Pak Jokowi? Pidatonya ketika mengumpulkan Polri dan Jaksa serta kepala daerah se-Indonesia di Sentul, itu saya tahu cara-cara Anda berkorupsi, akan saya gigit sendiri Anda gitu. Tegas, bagus, dan itu benar, tulus itu, bukan dibuat-buat. Saya tahu itu bagus, sehingga pada waktu itu mulai ada ketertiban, jaksa pada takut, polisi pada takut. Ini lagi pidatonya pidato Pak Jokowi di Bali ya. Dia bilang begini, saya minta kepada Pangdam, Kapolda, Koding, Kapolres, kalau diangkat menjadi pejabat baru di satu daerah, jangan sowan ke preman.
Iya, iya, iya. Iya, ingat kan? Ingat kan? Saya ingat. Karena pada waktu itu polisi itu langsung banyak yang langsung ngayomi preman, Iya, tempat iya, iya. setoran Iya, iya. premannya meres ke rakyat, Iya, iya, saya ingat. mengatasnamakan sedekat dengan polisi loh. Kalau nggak salah ada satu polisi juga yang kena. Ada, iya. Itu pidato Polri itu bagus. Polisi takut gitu. Dulu kalau saya lihat pimpinan Polri kalau pidato di depan presiden tangannya gini loh, gemeter loh. Saya lihat sendiri itu dan ada di TV. Itu tuh kok gemeter tuh Pak itu gitu. Itu karena pada waktu sedang ada kasus dan Pak Jokowi marah lalu dikumpulkan laporan nih tangannya ini. Gemeter. Jadi bagus Pak Jokowi itu ditakuti di situ. Kasus Sambo. Kalau Pak Jokowi motong enggak jadi. Tapi saya komunikasi terus ke istana bahwa Sambo ini harus dibuka. Saya didorong. Kasus pencucian uang. Saya di backing oleh Pak Jokowi. Buka Pak Mahfud kalau begitu. Kasus undang-undang perampasan aset. Semangat. Berarti Pak Jokowi. Pak Jokowi banyak baiknya dong, Pak. Iya, betul. Di situ. Jadi kalau Bapak bicara Pak Jokowi bagus-bagus, penyelesaian soal HAM juga jalan gitu. Sudah Pak, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu tidak pernah memuji Indonesia dalam sidang resmi. Setiap mau tahun sidang PBB kita melebihi negara lain agar Indonesia tidak disebut sebagai negara pelanggar HAM. Terus Pak, tiap tahun. Baru itu tahun 2022 kita tidak masuk dalam catatan yang negatif. Kemudian pada tahun 2023 dipuji karena langkah-langkah menyelesaikan korban pelanggaran HAM berat. Nah itu ada tersiar di seluruh dunia pujian PBB. Pak Itu Mahfud, kan bagus tuh. Iya, Pak Mahfud kalau ngomong begini artinya Pak Jokowi banyak jasanya untuk Indonesia. Oh banyak infrastruktur apa itu kan harus kita akui. Bahwa ada kurangnya mari kita Saya perbaiki. penasaran deh Pak, ini dengan semua yang Pak Mahfud katakan gitu ya Pak ya. Hubungan Bapak dengan ke mantan dan presiden yang baru gimana Pak? Saya rasanya ya baik-baik saja, tidak punya beban ya. Baik dengan Pak Jokowi, saya rasanya ya, saya tidak pernah satu kalimat pun itu mendengar Pak Jokowi itu menyerang atau menyalahkan atau menegur saya. Sampai hari ini dengan perbuatan saya yang sejak bulan Agustus itu ngeritik keras, tapi saya enggak pernah melihat Pak Jokowi itu berbicara bahwa enggak itu enggak benar ini. Enggak pernah. Bantahan-bantahan seperti itu yang mengarah ke saya enggak ada. Nah, dari apa yang sudah teman-teman lihat sendiri videonya tadi, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri isi dari pernyataan-pernyataan Pak Mahfud. Teman-teman bisa menulis komentar di kolom komentar. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingatkan kepada teman-teman untuk like, subscribe, subscribe itu gratis, dan klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan mendapatkan video terbaru dari saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Maju.